Semua sehat ya, dan tetap semangat. Kakak berbahagia sekali hari ini karena kita berjumpa kembali di dalam ibadah. Walaupun masih secara online, adik-adik masing-masing di rumah. Ya, tapi kita tetap bersuka cita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga berdoa bersama-sama. Dan hari ini kakak juga nggak sendirian. Kakak ditemani oleh Kak Eko dan Kak Vi. Selamat pagi adik-adik. Dan pemusik yang mengiringi kita hari ini adalah Pak Brutus. Hai, selamat pagi, shalom adik-adik. Satu lagi kita ditemani oleh kakak yang lain, Kak Rara. Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Rara, hari ini kita ibadah di rumah masing-masing, tapi adik-adik harus tetap duduk manis kan Kak? Iya, benar banget tuh Kak. Supaya fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita mulai ibadah pagi ini. Kita mengucap syukur, kita menyanyikan haleluya, haleluya. Ya, Pak Brutus silahkan musik. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kayaknya belum pada semangat nih. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kakak bantu dari sini ya. Ayo, ayo, ayo berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi. Tapi yang ada laki-laki ikuti Kak Rara, yang ada perempuan ikuti Kak Tuti. Yang perempuan pada saat haleluya, haleluya berdiri ya. Yang laki-laki coba ya Kak. Siap ya. Pak Brutus musik. Siap, siap semuanya. Haleluya berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita awali ibadah ini di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih penyertaan Engkau di sepanjang hidup kami. Dan jika pagi ini kami berkumpul, walaupun dari tempat rumah kami masing-masing, kami beribadah secara online, kiranya Engkau hadir Tuhan,
di tempat kami masing-masing. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat gak firman minggu lalu tentang kisah Filipus di Samaria yang rajin menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan melalui perbuatannya, menyembuhkan orang sakit dan banyak hal yang dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, jika hari ini kita semua diberi kesehatan dan makanan yang cukup, itu juga karena pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan yang sangat berkuasa atas hidup kita. Kak, kita puji nama Tuhan yuk. Allahku besar. Ya, oke? Musik. Duduk tenang, mendengarkan dengan baik supaya kita ngerti apa yang disampaikan oleh kakak nanti. Sebelumnya, yuk kita siapkan hati kita dengan lagu pujian Firman-Mu Pelita. Silakan. Sebagai suluh pada jalan
Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini Bapa boleh mengumpulkan kami lagi untuk membaca, mendengar, dan belajar sebagian kecil daripada berita firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan kami dengar nanti dapat kami mengerti dan kami pahami di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membacanya secara bergantian ya adik-adik. Kafi dan adik-adik yang laki-laki akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Diikuti dengan Kak Tuti dan adik-adik yang perempuan pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Kemudian Kak Eko dan kita semua akan membacakan ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kemudian lagi Kak Fi dan adik-adik yang laki-laki akan membacakan ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Kemudian Kak Tuti dan adik-adik yang perempuan membacakan ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Diikuti terakhir dengan Kak Eko dan kita semua membacakan ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Siap adik-adik? Kita mulai. Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Anak perempuan, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia mengarahkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya pada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak mengarahkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Anak perempuan, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan
bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau meninggal." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisera dan tinggal di situ. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang baru sama-sama kita baca dan dengarkan tadi itu menceritakan tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dan orang Kristen pada masa pemerintahan Raja Herodes menghadapi begitu banyak kesulitan. Raja Herodes yang begitu jahat kepada mereka, yang begitu kejam kepada mereka, yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka. Bahkan mereka untuk berdoa dan beribadah pun dilarang oleh Raja Herodes. Dia melakukan hal itu karena Raja Herodes ini tahu bahwa orang Yahudi sangat menyenangi hal itu. Dan Raja Herodes melakukannya juga agar orang-orang yang bukan Kristen semakin tidak menyukai orang Kristen. Sampai pada akhirnya dia pun menyuruh untuk menahan dan menangkap serta memenjarakan Rasul Petrus. Adik-adik tahu nggak gimana rasanya di penjara? Gak enak banget ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti kondisi kita saat ini aja nih adik-adik. Saat ada pandemi COVID ini, adik-adik nggak bisa main di luar, adik-adik nggak bisa ngapa-ngapain, belajar dari rumah. Bahkan kita bersekolah minggu pun udah hampir 2 bulan ini secara online. Nah, gimana? Sedih kan? Tetapi walaupun kita berada di dalam rumah, berasa seperti kita di penjara, kita masih bisa bercerita dengan mama papa, kita masih bisa bersenda gurau dengan kakak dan adik, kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain seperti kita melihat berita di TV, bermain di dalam rumah, ataupun apapun itu. Tetapi adik-adik, Rasul Petrus ketika dia ditangkap, dia tidak memiliki siapa-siapa. Dia tidak berada dengan seorang teman pun atau siapapun di dalam penjara. Bahkan ya adik-adik, Rasul Petrus dijaga ketat oleh 4 regu tentara yang masing-masing regu itu ada 4 orang prajurit. Adik-adik membayang nggak? 4 regu dikali dengan 4 prajurit. 16 orang prajurit yang mengawal dan menjaga dia. Bukan hanya itu aja, Rasul Petrus pun dirantai. Raja Herodes memperlakukan Rasul Petrus seperti itu. Dia berencana agar setelah hari raya Paskah nanti, dia dapat menyerahkan Rasul Petrus ke hadapan orang Yahudi. Adik-adik, betapa sedih ya Rasul Petrus ketika ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi ketika dia berada di dalam penjara, umat Tuhan yang berada di luar, teman-temannya Rasul Petrus selalu tekun untuk mendoakan dia. Mendoakan dia dengan tidak putus-putusnya. Sampai pada akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Pada saat itu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan Rasul Petrus. Nah, pada saat Rasul Petrus sedang tertidur di antara 2 prajurit yang sedang menjaga dia dengan tubuh yang terikat dengan rantai, malaikat Tuhan itu berdiri di sampingnya dan berkata kepada dia, "Bangunlah." Adik-adik tahu nggak? Ketika malaikat Tuhan itu hanya berkata bangunlah, rantai yang mengikat Rasul Petrus pada saat itu
langsung terlepas dengan sendirinya. Lalu Rasul Petrus pun bangun. Saat dia bangun, malaikat Tuhan pun berkata juga kepada dia, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Rasul Petrus pun melakukan hal yang dikatakan oleh malaikat itu. Lalu kemudian malaikat itu berkata juga, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Rasul Petrus terus mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, sampai malaikat Tuhan itu membawa dia keluar dari penjara tersebut. Sekalipun nih dalam hati Rasul Petrus saat itu, ini pasti penglihatan aja, atau ini hanya mimpi, bahwa malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada dia. Sampai pada akhirnya ketika malaikat Tuhan menuntun Rasul Petrus terus berjalan sampai kepada pintu gerbang keluar dari kota, disitulah Rasul Petrus baru menyadari dan benar-benar yakin bahwa Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya untuk menolong dia, membebaskan dia dari Raja Herodes dan dari semua orang Yahudi yang sedang menanti dia. Nah, adik-adik, setelah Rasul Petrus mulai menyadari bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui malaikat yang dikirimkannya, dia jadi berpikir bahwa dia harus cepat-cepat datang ke tempat saudara-saudaranya biasa berkumpul dan berdoa. Pergilah dia ke sana. Sampai di sana, dia mengetuk pintu. Pintu itu dibukakan oleh seorang pelayan, dan ketika dia melihat Rasul Petrus, dia malah kaget, terheran-heran, dan lupa untuk mempersilahkan Rasul Petrus masuk. Dia berlari ke dalam, mendapatkan saudara-saudara yang sedang berada di dalam, dan berkata bahwa di depan ada Rasul Petrus. Tetapi mereka pun tidak percaya. Mereka bilang, "Mana mungkin? Tak mungkinlah itu Rasul Petrus. Mungkin itu malaikatnya." Tetapi Rasul Petrus yang berada di luar terus-menerus mengetuk pintu sampai mereka pun keluar dan mendapati dia. Di sana mereka terheran-heran melihat dia. Tetapi dengan isyaratnya Rasul Petrus menyuruh mereka untuk diam. Untuk diam. Dan Rasul Petrus mulai menceritakan bagaimana cara Tuhan membebaskan dia dan dia bisa terlepas keluar dari penjara Herodes pada saat itu. Nah, adik-adik, dari cerita Petrus yang baru saja kita dengar ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, tetaplah berdoa. Teruslah kita berdoa. Di dalam kondisi situasi yang sedang Kak Vi maupun adik-adik sementara alami di saat ini, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Bukan hanya berdoa untuk pribadi kita sendiri, bukan hanya berdoa untuk papa mama, bukan hanya berdoa untuk kakak dan adik ataupun keluarga yang kita kenal, tetapi kita belajar untuk mendoakan orang lain yang di luar sana, yang juga pada saat ini sedang mengalami kondisi seperti apa yang sedang kita rasakan. Bukan hanya kita berdoa bagi teman-teman seiman kita, tetapi kita pun belajar untuk mendoakan orang yang tidak seiman dengan kita. Yang kedua, kita belajar untuk tetap taat. Seperti Rasul Petrus yang menaati suara Tuhan melalui malaikat yang dikirimkannya, kita pun demikian. Tuhan mungkin tidak mengirimkan malaikatnya untuk langsung datang dan berkata kepada kita. Tetapi Tuhan pasti sudah menyiapkan begitu banyak orang baik yang ada di sekeliling kita. Orang baik itu mungkin saja mama papa, mungkin saja saudara-saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita, atau siapa saja yang secara tidak sengaja ketemu dengan kita dan selalu berkata kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, contohnya, "Dek, jangan lupa ya, kalau keluar rumah harus pakai masker. Di rumah harus sering-sering cuci tangan. Jaga kesehatan, rajin-rajin berolahraga, sering-seringlah berjemur di bawah sinar matahari." Itu adalah hal-hal baik yang ingin disampaikan kepada kita. Dan ketika kita menaati semua hal-hal baik itu, maka kondisi kita, keadaan kita pun
akan cepat dipulihkan dan menjadi lebih baik. Yang ketiga, kita belajar untuk tetap percaya. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, ketika kita sudah mendoakan kehidupan kita, keberadaan kita, ketika kita sudah menaati segala apa yang baik yang harus kita lakukan, kita harus percaya dan yakin bahwa kita pasti akan dipulihkan lagi oleh Tuhan dan keadaan kita akan menjadi baik kembali. Dan yang keempat, kita harus terus mengatakan, memberitakan, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah ini begitu banyak hal yang telah kita alami, pasti begitu banyak pengalaman kita yang kita jalani di dalam kehidupan kita ketika kita hanya berada di dalam rumah. Ketika semuanya sudah membaik, kita dapat bersaksi bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Kita selalu dijaga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau melakukannya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Sudah adik-adik, kita baca bersama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan yang baru sama-sama kita dengarkan. Terima kasih ya Bapa, atas penyertaan-Mu kami sudah boleh membaca, mendengar, dan belajar firman-Mu di hari ini. Kiranya firman ini mau kami pahami di dalam kehidupan kami dan dapat kami perlakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, kami dapat menjadi terang yang menyinari bagi setiap orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk Roh Kudus yang boleh mendiami kami di sepanjang kami mendengarkan berita firman. Ini kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Kak Vi bercerita tentang Petrus. Sekarang Kak Eko mau mengajak adik-adik untuk merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Yuk kita nyanyi sama-sama. Musik. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama yuk sama Kak Eko. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik ya.
bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan sekali lagi, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi karena sekarang adik-adik lagi ibadah di rumah, adik-adik masih bisa memberikan persembahan. Caranya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikumpulkan, nanti setiap minggu disimpan, dan ketika nanti adik-adik sudah bisa bersekolah minggu kembali, adik-adik boleh bawa amplopnya, kemudian serahkan ke kakak-kakak di kelas. Ya, kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Aku Diberkati. Musik. Kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Aku akan mengajak adik-adik untuk berdoa, siapkan hati kita, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memberikan persembahan, kiranya semua itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami dalam keseharian mereka Tuhan, dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah Tuhan, Engkau pimpin dan sertai mereka. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang hari ini berulang tahun. Engkau sudah tambahkan 1 usia kepada mereka. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, perkenankan kami untuk bisa hadir kembali dalam ibadah kami minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan pulihkan, Engkau akan kembalikan kami Tuhan. Biarlah kami bisa sama-sama beribadah kembali di gereja, bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, ibadah telah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah dengan baik. Dan tetap semangat ya, walaupun masih tetap harus tinggal di rumah. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.